bangkit berdiri semuanya. Haleluya Yesus. Kita satukan hati, satukan dalam doa. Haleluya Yesus. Permintaanmu ya Bapa sampai hari ini. Kami bersyukur ya Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami pagi hari ini selalu dalam tangan-Mu ya Bapa.
Kami selalu berdoa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu baik. Kami mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya Yesus.是你，你是我永远的主人，只想一眼在你眼中结上进来，静静在你的容内，记下一切别人的，除你以外，我还能有谁？让我留在你的同在里，
bersyukur buat kasih-Mu. Engkau sungguh baik Bapa. Di dalam hidup kami, setiap waktu, setiap saat yang kami lalui, kami melihat penyertaan-Mu. Kami menikmati kasih-kasih-Mu yang mengalir terus dalam hidup kami, dalam keluarga dan anak cucu kami. Bahkan tidak satu pun di antara kami Kau biarkan kelaparan ataupun kedinginan. Engkau membawa setiap kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Semakin hari semakin melekat di dalam Engkau, semakin disempurnakan pengiringan kami akan Engkau. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam setiap hidup umat-Mu pada pagi hari ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dan pengertian untuk boleh mengerti seluruh perkataan firman-Mu, maksud dan berkat yang tercurah lewat firman-Mu. Dalam keterbatasan bahasa, Engkau Roh Kudus yang menolong setiap umat-Mu. Dan pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau Tuhan yang mengurapi dengan urapan ganda. Engkau Tuhan yang berperkara dalam hidupku dan setiap umat-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk semua Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ringan? Ringan? Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang pengorbanan Tuhan yang sempurna. Apa yang Bapak Ibu korbankan pagi hari ini? Kenyamanan di tengah hujan. Harusnya hujan begini hari selimut nyaman ya? Benar? Nah, dah hiseng sepi kayak ucu pingin. Terus si cucu nak bukan tak tahu sih kok. Nah, terus si hiseng nak kayak saya mau kali si kok culiau. Tiba? Lalu ini si Phua Boy Úc Chẳng Sọ ha Quy Ninh Kỳ Tăng sĩ năng anh lại to trên bọc tạc chung lại lấy Và sĩ y sử năng ai hy sinh năng ai sẽ gọi sang mình Kok chung. Amin. Sedikit-sedikit saya harus campur bahasa ya. Kita harus maklum. Terima kasih buat pengorbanan Bapak Ibu pagi hari ini. Yang sekalipun cuaca tidak mendukung, ini adalah ujian iman. Jadi sesuai dengan firman yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Kita akan mendengar tentang pengorbanannya yang sempurna. Pengorbanan Tuhan sempurna bagi Bapak Ibu? Sempurna? Halo? Amin. Adakah pengorbanan Tuhan itu sempurna bagi Bapak Ibu semua? Amin. Adakah pengorbanannya sampai hari ini kita mengiringi Tuhan? Kita kelaparan? Amin. Kekurangan? Ya. Malah di-upgrade, benar? Amin. Benar? Amin. Tuhan tingkatkan semua kebutuhan dan keperluan kita, Tuhan cukupkan. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pengorbanannya yang sempurna. Jemaat setujukah bahwa pengorbanan Tuhan itu pengorbanan yang benar-benar sempurna, perfect, 100%? Percaya. Lewat siapa? Yesus. Lewat kasih-Nya dan pribadi Yesus. Di mana begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga ketika Dia menciptakan kita pun, Dia tidak pakai oksigen rumah sakit angkatan laut untuk menghidupi kita. Dia tidak pakai oksigen rumah sakit provinsi untuk menghidupi kita. Ketika Tuhan sudah menghidupkan, membentuk kita, Dia menghembuskan nafasnya untuk kita hidup. Bukankah itu sempurna? Nafas kehidupan dari Allah sendiri dihembuskan bagi setiap kita. Kalau orang zaman sekarang mengap, nafasnya dari mana? Oksigen ya. Kita ini beruntung, kita memiliki nafas Allah. Kita patut bersyukur. Kita patut mengarahkan ucapan syukur dengan benar-benar di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Nah, senang buat kau kinajit. Nah, siang sing不是阿爸天父嘅醫生，可能一早出來嘅chiu，伊唔是嘅，佢佢兩百公主一個年，但是伊可能伊
ai xin ai cảm ơn tiêu ai cảm ơn với chủ lại hy sinh với chủ lại sempurna. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita buka ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang berkorban di sini? Bapa. Bapalah yang berkorban terlebih dahulu. Dan Yesus juga berkorban sampai mati di atas kayu salib. Kita harus menyadari bahwa pengorbanan ini tidak boleh kita sia-siakan. Pengorbanannya berarti dan sangat mahal untuk membawa pemulihan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kita tidak lagi boleh hidup sembarangan. Ingat, nafasmu nafas Allah, kasih karuniamu dari Tuhan, dari hasil pengorbanan Tuhan. Sebab jika Bapa tidak berkorban, Yesus tidak ada. Jika Yesus tidak berkorban, kita juga tidak ada. Kita semua akan tahu kemana kita pergi. Kita akan masuk kepada kebinasaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hendaklah kita benar-benar mempersembahkan hidup ini dengan benar kepada Tuhan. Lakukan setiap saat apa yang Tuhan berkenan. Tadi kan lagu pujian berkata, apa yang menjadi kehendak Tuhan, mencari apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita lalui, kita jalani, kita hidupi itu. Bukan semata-mata untuk mengejar dunia ini. Bukan semata-mata terus mengejar kepeng. Bukan semata-mata ingin berambisius menjadi orang kaya. Kekayaan di dunia ini butuh pengorbananmu. Tetapi ketika kau mengumpulkan kekayaan di surga, Bapa dan Yesus telah berkorban bagimu. Sadari akan arti hidupmu. Waktunya tidak banyak lagi. Kalau kita masih mengiringi Tuhan dengan main-main, mengiringi Tuhan dengan asal-asalan, hidup sembarangan, berarti kita tidak mengenal Allah. Kita hanya hidup untuk diri sendiri, tidak mau mengorbankan hidupmu untuk Dia yang telah membayar lunas hidupmu. Siapa pemilik kita? Siapa Tuhan kita? Bapa. Yesuslah Tuhan kita. Dia yang memiliki kita. Kita patut mengembalikan korban syukur kita, pengorbanan kita, berkorban, membawa persembahan. Namun firman Tuhan berkata, persembahan ibadah yang sejati adalah tubuhmu. Oleh sebab itu lewat tubuhmu, jadilah terang, jadilah teladan. Semalam firman Tuhan berarti dalam Yud berkata, jadilah terang, ya, kan sampai Bapamu dipermuliakan. Amin. Muliakan Tuhan dalam tubuh kita. Persembahkan tubuhmu bukan hanya untuk capek dengan semua urusan dunia ini. Gelar-gelarmu, kekayaan-kekayaanmu, kehebatanmu, semua itu akan kau tinggalkan. Dan semua itu akan runtuh di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu kerja. Bukan berarti kita malas-malasan. Tidak. Tetapi yang benar, letakkan porsi dengan baik dan benar. Ada saat kita bekerja, ada saat kita melayani, ada saat kita berdoa di hadapan Tuhan. Inti dari semua kekuatan untuk kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah doa. Dengan doa kita membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan doa yang benar kita masuk dalam doa, dalam roh dan kebenaran. Kita menikmati Tuhan. Kita mendengarkan arahan Tuhan. Sehingga kita tidak salah mengorbankan hidup kita. Kalau Allah mengorbankan dengan pengorbanan yang sempurna, kita juga harus bela. Kita juga harus membawa pengorbanan hidup kita dengan sempurna. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan bukan berkata minggu datang ibadah
aku ini gesek kakimu, rendahkan hatimu, baru Tuhan bisa menuntun engkau. Dan pengorbananmu baru akan bisa sempurna kalau engkau memiliki kerendahan hati. Tapi jika engkau tidak memiliki kerendahan hati, engkau hanya dipimpin oleh kekuatan dirimu sendiri. Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan orang yang keras hati, seperti bejana tanah liat. Tanah liat yang lembut bisa dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi tanah liat yang keras jatuh terhempas oleh karena kekerasan hati, kesombongan. Begitu terhempas oleh masalah hidup, dia akan meraung dan kesakitan, hancur sehancur-hancurnya. Mungkin itu lebih baik supaya kembali mencari Tuhan. Sering kali terjadi demikian, bukan? Keraskanlah hati, tidak mau bertobat. Ketika dihancurkan, baru cari Tuhan. Tuhan, tolong aku. Bila perlu salahkan Tuhan. Itu orang luar ya, orang yang tidak mengerti Tuhan. Kenapa kau izinkan ini terjadi, Tuhan? Kenapa ini harus terjadi? Karena aku melayani kamu. Kalau kita melayani Tuhan dalam segala perkara, kita berikan korban itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itulah pelayanan. Itulah pelayanan lewat dirimu, lewat hidupmu. Bukan melayani untuk dirimu. Layani Tuhan dengan korban yang harum. Bapa, ini hidupku. Pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Apa yang Kau mau? Hari ini, besok, lusa, Engkau yang mengutus aku, Engkau yang memakai aku. Aku percaya Engkau bertanggung jawab atas hidupku. Engkau yang memampukan aku, Engkau yang perlengkapi aku. Maka kita tenang dalam membawakan hidup kita untuk Tuhan. Jangan jadi anak-anak Tuhan, jangan jadi gereja yang tidak tahu membawa korban yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Zaman dahulu para rasul juga berkorban. Mereka membawa pengorbanan yang begitu besar. Apa yang mereka korbankan? Nyawa mereka, hidup mereka, harta benda mereka, kepunyaan mereka, semua mereka korbankan. Kenyamanan mereka juga mereka korbankan. Kalau engkau tidak pernah mengorbankan yang baik dan benar kepada Tuhan, jangan heran sampai pintu surga Tuhan berkata, siapa engkau? Punya engkau? Aku tidak mengenal engkau. Nah, para rasul kita tahu mereka ada di mana? Di surga. Mereka sudah mencontohi, memberikan kita teladan yang masih hidup. Jangan mau tinggal di dunia ini. Jangan mau diikat oleh segala apa yang ada di dunia ini. Jangan terus hidup untuk dirimu sendiri. Engkau bukan milikmu lagi. Kita ini sudah milik Tuhan. Tetapi ketika kita benar-benar taat dan setia di hadapan Tuhan, engkau tidak akan mengalami kerugian apapun. Tidak ada satupun kerugian yang akan engkau alami. Percaya saja. Percaya saja. Damai sejahtera, sukacita, dan kegirangan dan berkat-berkat ilahi akan ada di rumahmu, akan ada di hidupmu. Dan bawa tubuhmu sebagai korban yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika Bapak begitu menyayangi anaknya yang tunggal, sama seperti Bapak Ibu yang punya anak, relakan kau mengorbankan anakmu, diperlakukan seperti Yesus. Rela? Bapak Ibu yang punya anak rela enggak? Jika anak Bapak Ibu dikorbankan seperti Yesus, dicambuk, dicaci, dimaki, diludahin, disalib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu bukan pengorbanan yang murah, bukan pengorbanan yang kecil. Jika Bapak Ibu yang tahu memberi yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga,
Dia memberikan dirinya sendiri untuk turun ke dunia ini menjadi Yesus, menyelamatkan manusia menjadi manusia, berbahasa manusia, supaya manusia mengerti bahasa manusia. Bagian kita harusnya kita teladani semua itu. Jangan menjadi Kristen, ya Kristen, ya Kristen. Disinggung sedikit oleh firman Tuhan, tersinggung. Kalau orang yang hatinya keras, dia akan retak jatuh berkeping-keping ketika firman Tuhan cukup keras. Ketika ditegur, ketika dinasihati, hatinya akan keras dan hancur. Bahkan firman Tuhan dalam Amsal berkata, ketika kita menasihati orang bebal, kita akan menjadi musuhnya. Orang yang bebal itu tidak bisa menerima firman Tuhan. Orang yang bebal itu tidak merasa dia butuh Tuhan. Dia tahu Tuhan harus ikut kemauannya saja. Dia tahu Tuhan memberkati dia, tapi dia tidak pernah mempersembahkan hidupnya yang benar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang hatinya lemah lembut, ketika satu saja firman Tuhan berkata, 100% ditelan dan manusia rohaninya menyimpan di dalam hatinya untuk dilakukan. Manusia rohaninya hidup walaupun cuma makan satu ayat. Orang yang bebal 1000 ayat, satu Alkitab A sampai Z pun tidak ada satupun yang akan sanggup dia lakukan. Lalu kalau kita tidak kudus, tidak taat, tidak setia, pengorbanan apa yang mau kita bawa di hadapan Tuhan? Perkataan buah dan apa hasil yang kita dapat ketika kita berdiri di hadapan Tuhan kelak? Apa yang mau kita bawa? Nasi nampak hiseng nang kekwa, nang esemnya, nang pada ai cu, lo ai cos ni kai, lepas ni oi, lo ai kian nilai. Cekunya cuta kai oi, sekai neng isin nang ho, ikan bang isin lai, isu ling cek yo, isu ling pen cok yo, ikai isu ling ai kuat lai, gak cu cu ti. Tang si sin ye cu ye nang, ai chong bu xia ke ye oi pun ho, bo isin, ibo pen cok cu lai, nasi nang ai kuang, ai hiseng dikai, ai hiseng dikai ho cu, kau bang cu ai kau dikai, ai ta dikai, kong kong lo. Kosong, tidak ada hasil. Tuhan berkata, memberikan waktu 10, 20, 30, bahkan sampai dedengkot 60, 90 tahun, masih hidup seperti itu. Miliki kecerdasan rohani, miliki kecerdasan rohani yang kita mau belajar mengerti. Kalau kita memiliki kecerdasan rohani, kita tahu kita mau mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan semua yang kita lakukan itu setiap hari kita koreksi. Dan roh yang hidup oleh firman itu, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan semua godaan kedagingan. Katakan amin. Tanpa firman kita tidak punya kekuatan. Layanilah Tuhan amamu, kata firman Tuhan. Tapi orang-orang yang selalu bertoleransi berkata apa? Nanti Tuhan, belum ada waktu. Kalau Tuhan bilang benar, tak ada waktu, ku cabut nyawamu. Benar, tak ada waktu. Semua itu hanya alasan. Alasan, gak ada waktu, gak pandai, gak bisa. Alasan. Kalau Tuhan bilang gak tahu, gak pandai, gak bisa, aku Tuhan, engkau manusia, siapakah engkau menyuruh aku berkorban? Nah lo, apa jadinya kita? Apa jadinya kita, Bapak Ibu? Binasa. Yang ada kebinasaan. Mari kita membawa satu persembahan, belajar mengorbankan hidup kita dari semua kenyamanan dunia ini. Mulai kita berkorbankan keinginan daging kita ini. Bangun pagi, duduklah di kaki Tuhan, berdoalah.
hidup kita pun tidak dituntun oleh Allah. Karena tidak pernah berdoa, tidak mau malas berdoa, tidak mau baca firman. Dengar secukupnya, sekedarnya. Apakah itu yang Tuhan kerjakan dan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Mulai kita membenahi gaya hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat banyak gereja sekarang mulai kosong, di mana-mana terjadi, ya. Tetapi di satu belahan dunia, di bagian Eropa, kebangkitan anak-anak muda terjadi. Oleh sebab itu pergumulan saya rindu anak muda di tempat ini menjadi generasi-generasi pemulih, menjadi generasi-generasi yang memulihkan generasinya. Amin. Amin anak muda. Amin ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah menundukkan hati kita, taat setia kepada Tuhan. Jangan kita hidup semuanya hanya untuk mengejar keinginan hati kita. Ketika saudaramu menegur, ketika saudaramu mengajak, jangan kau putuskan tali silaturahmimu karena ia berkata dalam firman dan tidak sesuai dengan hatimu. Sama saja kau menolak Tuhan. Itu artinya sama aja kau menolak Tuhan. Tetapi jika Tuhan mengirimkan saudaramu dalam kesehatian, dalam tali kasih yang benar, kalau saudaramu menasehati engkau, menegur engkau, bukankah itu kasih yang terbaik? Itulah kasih yang sebenarnya untuk menyelamatkan kita. Jangan jadikan dia musuhmu. Jangan putuskan tali silaturahmimu. Berkata dia kepo. Terkadang memang ketika kita suka menegur atau suka menasihati pakai firman, kita akan selalu dibenci. Kan firman Tuhan juga sudah bilang bahwa dunia tidak mengenal Allah, tidak mengenal firman, dan dunia membenci dia. Dunia menolak dia. Relakah Bapak Ibu menjadi seperti itu? Sekalipun dibenci, sekalipun dikata-katai, sekalipun kau tidak disukai, tetapi pada saat itu Tuhan mau kau memperkatakan firman, teguran, nasihat. Maukah engkau mengatakannya? Engkau harus mau mempersembahkan mulut dan bibirmu untuk Tuhan pakai. Kenapa? Supaya komunitasmu menjadi komunitas yang sehat. Supaya komunitas ini menjadi komunitas yang benar-benar saling menguatkan. Tali kasihnya mesra, memiliki satu hubungan satu dengan yang lain. Benar-benar saling menguatkan di dalam Tuhan. Mau Bapak Ibu? Amin. Jangan berkumpul di gereja semalam bilangnya untuk gosip, ya. Jangan berkumpul di gereja. Kita bukan untuk datang, store muka, sekedar bilang, Tuhan aku datang ibadah ya. Siapa lo berani begitu dengan Tuhan? Tuhan aku kan ke gereja, gak sempat Tuhan mau berdoa. Nanti deh Tuhan. Yang rugi dirimu sendiri. Yang rugi dirimu sendiri. Karena hari itu dan hari-harimu berikutnya, lewat doa, Tuhan akan memimpin engkau. Tuhan akan memimpin engkau untuk melangkah keluar dari segala beban dan persoalan hidupmu dan semua hal-hal yang harus kau kerjakan di dalam Tuhan. Engkau harus memiliki telinga yang peka, hati yang lembut untuk Dia pimpin. Maka di situ engkau tidak bisa lagi berkata tidak bisa. Engkau pasti dimampukan untuk membawa hidupmu menjadi satu dupa yang harum. Harum, menyenangkan bagi Bapa di surga. Engkau tidak hidup sia-sia lagi. Semua akan engkau tinggalkan. Bahkan setiap waktu engkau akan terus berkata, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Bukan lagi kau berkata, Tuhan berkati aku, berkati anakku, berkati cucuku, berkati usahaku, berkati pendidikan, berkat. Sampai kau sadar diabetes nanti. Kebanyakan berkat. Ya.
Itu orang Kristen yang salah pola pikirnya. Cuma cari Tuhan untuk berkat, cuma cari Tuhan untuk pertolongan, cuma cari Tuhan untuk ditolong masalahnya, untuk disembuhkan penyakitnya. Itu Kristen progresif. Kristen hyper grace. Kalau Bapak Ibu menyadari arti firman Tuhan pagi hari ini, arti pengorbanan yang sebenar-benarnya, Kristen adalah pikul salib, mengorbankan hidupmu untuk Tuhan. Selebihnya menyusul. 其實我想我在犧牲是什麼？阿爸天父犧牲嘅命，伊嘅囝，伊嘅愛可能，為安尼大嘅愛，咱就係學人安尼講大家。若是咱無愛犧牲，咱會使我，咱愛幫什麼嘅？愛幫什麼嘅合作？時間嘅甘苦，禱告你買，他下天也買，到幫助嘅天堂嘅夢，走落去。忘白了那一點，愛買的吧，愛買，atau kita mau Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Kalau orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, dia persembahkan hidupnya sepenuhnya. Dia urus rumah tangga anak-anaknya, dia urus pekerjaan usahanya, kemudian dia prepare dengan baik, manage waktunya dengan baik untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bahkan lebih banyak waktunya, porsinya untuk Tuhan. Kenapa? Dia mendambakan Tuhan. Siang malam setiap waktu dia selalu ingin ada di hadirat Tuhan. Dia mempersembahkan tubuhnya bagi Tuhan. Itu orang yang mau benar-benar membalas pengorbanan Tuhan, melakukan melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Semua itu tidak pernah ada dihitung-hitung dalam perhitungannya. Hujan Tuhan di rumah dulu deh. Online aja, nanti kan aku ada post di grup. Online aja deh Tuhan, gak apa-apa ya, hujan. Hujan Tuhan. Belum merasakan sakitnya pikul salib sampai ke bukit Golgota. Belum. Karena Tuhan bilang, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau ikat di bumi, itu yang kau terikat di surga. Kalau kau tidak pernah mengikat pengorbanan bagi Tuhan, jangan tagih Tuhan, mana hasil pengorbananmu di surga. Jangan tagih sama Tuhan kalau engkau tidak berbuat. Mau S1, S2, S3, STR, tapi pendidikan tidak mau jalanin. Suruh kuliah susah, gak mau. SD, SMP juga Tuhan, susah. Mapa, susah. Ini satu perumpamaan. Kalau engkau tidak bersusah payah menyelesaikan pendidikanmu sampai ke tingkat yang paling tinggi, apakah engkau akan mendapat gelar? Apakah engkau bisa sarjana? Mau hasilnya aja udah. Yang penting gue pakai toga, udah deh. Gue pakai jubah. S2, S3, profesor kalkulator. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Paulus berkata hidup ini adalah perjuangan, kita tidak pernah mau berjuang. Berjuang untuk mendisiplin dirimu, berjuang untuk menjaga kekudusanmu, berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, berjuang benar-benar untuk mendapatkan surga itu. Jangan tagih sama Tuhan kelak. Nol, gak ada. Jangan tagih kelak di surga. Sampai di pintu surga pun ditolak. Jadi mulailah kau hidup yang benar. Kenapa kita harus hidup benar? Kenapa kita harus hidup kudus? Kenapa kita harus mengiringi Tuhan dengan tubuh kita dengan baik dan benar? Semua ini Tuhan kehendaki hanya untuk kebaikan kita. Demi kita juga, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Tuhan, untuk kita sendiri.
hati untuk Tuhan, dia akan sendiri punya inisiatif untuk dekat kepada Tuhan. Inisiatif itu akan lahir dari hati yang benar-benar mengorbankan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Sudah sampai mana pengorbanan kita untuk Tuhan? Sudah sampai mana kita tahu sendiri Bapak Ibu? Orang yang menyerahkan hidupnya, dikorbankan untuk Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, dia tidak pernah hitung untuk rugi. Tidak pernah. Dia tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada berkat. Dia datang kepada Tuhan pun, dia akan membawa semua hidupnya, dan dia akan membawa orang lain untuk bersama-sama. Dia berpikir, ya orang yang tulus ya, orang yang benar-benar mau membawa persembahan kepada Tuhan, supaya lebih banyak orang yang datang menyembah Tuhan, supaya Tuhanku disenangkan. Itu orang yang benar-benar membawa pengorbanan. Tetapi jika orang yang hanya membawa dirinya sendiri, melayani nanti dulu. Ya, saya tidak berkata, tidak sedang menghakimi siapapun. Saya cuma mau mengajak kita berpikir. Jangan hidup dari masa lalu kalau kita sudah pernah melayani. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri lalu berkata, Tuhan, dulu aku melayani, sekarang pensiun dulu deh. Kalau Tuhan bilang, udah sekarang kamu pensiun, kamu pakai oksigen di rumah sakit deh, bagaimana? Mau? Kan pensiun. Kan takaran yang kau pakai akan dipakai untuk menakarmu, kata firman Tuhan. Benar? Benar Ibu Pendeta? Pak Pendeta? Semua takaran yang kau pakai untuk Tuhan ditakarkan atas dirimu. Hati-hati. Seberapa besar kau mengasihi Tuhan, sebesar itulah kau tunduk dan taat kepada Tuhan. Terlihat dari semua tindakan-tindakanmu. Konsisten. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan sampai dia menutup mata, konsisten menyelesaikan pertandingannya sampai akhir. Tidak akan pernah dia tinggalkan Tuhan, karena dia tahu kasih karunia Tuhan yang menghidupkan dia sampai hari ini. Itu orang yang tahu hidupnya ini punyanya Tuhan. Ya, bukan punya anak-anak bapak A, bapak B, ibu A, ibu B. Bukan. Engkau hanya dititipkan di dunia ini, tapi engkau adalah anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan yang berharga di matanya. Mari, hargailah dirimu. Kalau Tuhan membuat engkau berharga di matanya, maukah engkau menghargai dirimu? Nasi itu, lai kiok nang lai kiok kayak tak kayak kia, nah ikan macam ni ai cai ni si ho tak kayak, ni si ho tak kayak, ni ai kayak cu ai kayak, cu ai ni, cu ai ni hiseni saya wah lai cu ni lai tek you panang, lai ai panang, lai kia tek kayak lo, ni ai kia, koi tidak, koi ni nak ho, isi lucu, si koi ni nak ho. Karena di dalam kita mengiringi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Katakan amin. Pengorbanan yang sempurna membawa pemeliharaan yang sempurna, membawa kasih karunia yang sempurna, membawa kemurahan yang sempurna, pengampunan yang sempurna. Pertanyaannya, sudahkah engkau dapati semua itu? Jika sudahkah engkau juga melakukan semua itu bagi sesamamu? Jangan ketika kasih karunia Tuhan yang sempurna itu sampai kepada 50% mau dicurahkan lagi, engkau sudah lari dari hadapan Tuhan. Dan berkat itu tertahan, urapan itu tertahan. Untuk apa Tuhan urapi kalau tidak dipakai? Untuk apa dikasih senjata kalau tidak berperang? Jadi jangan heran kalau orang Kristen banyak yang merasa semakin hari semakin jauh, semakin sulit mendengarkan Roh Kudus. Kayaknya pengiringan akan Tuhan membosankan. Tanyakan dirinya sendiri, kenapa demikian? Siapa yang salah? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, karena kita tidak mengizinkan Roh Allah yang menuntun kita. Berapa minggu hari yang lalu ketika ada di Singapura, saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang sering datang ke sini untuk minta saya doakan.
Kristen lama, tetapi mereka tidak merasakan adanya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Siapa yang salah? Roh Kudus itu sudah dicurahkan belum kepada hidup kita? Sudah belum? Sudah. Sudah sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, kita pakai atau tidak? Kalau saya kasihkan senjata AK-46 ke 47 deh, lebih canggih, ke Pak Yohan. Lalu Pak Yohan teng-teng-teng hanya untuk dari Kijang ke Tanjung Pinang Kijang, tapi tidak pernah dipakai. Kira-kira senjata ini berguna enggak? Enggak. Untuk memperoleh urapan Tuhan, kita harus memakainya. Ada beberapa yang bilang, tolong impartasikan kepadaku. Karena saya digerakkan Tuhan mengimpartasikan kepada satu ibu. Yang lain juga pengen. Nanti saya bilang, kamu mau? Kamu harus tinggalkan ini ya. Hidup kudus. Mau? Kalau mau saya impartasikan. Satu lagi, kamu berhenti ya dari minum-minum. Mau nggak? Kalau kamu mau, kamu siap 2 hari lagi kamu telepon masak saya impartasikan. Sama, saya di sini, saya di Pinang, sama. Dia bilang, kok kamu bisa tahu? Ya, Tuhan yang kasih tahu. Percuma saya impartasikan kalau kamu hidup tidak kudus. Maka itu akan menjadi kudis, menjijikkan bagi Tuhan. Tuhan jijik dengan orang yang menyimpan kudis dalam hati. Tuhan tidak mau hidup kita jijik di hadapannya. Yang Tuhan mau, kita berubahlah, berbaliklah kepada Tuhan. Lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Cari Tuhanmu selagi ada waktu. Kejar Dia. Jangan kejar dunia ini. Kejar Tuhan sampai kau dipuaskan. Sampai kau bilang, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya kekasih jiwaku. Setan akan bertelur lutut di bawah kakimu. Karena firman Tuhan berkata, Engkau akan menginjak kepalanya. Setan dan musuh-musuhmu akan ditaruh di bawah kakimu. Siapa yang bisa punya kapasitas itu? Bukan Ibu Ana, bukan Ibu Gembala saja. Semua kita. Yang penting kita menjaga kekudusan. Maka sinkronlah firman Tuhan yang berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Doa tulisan di Facebook berkuasa gak? Jangan berdoa di Facebook. Berdoa diimplementasikan dalam dirimu supaya kau memperoleh kemenangan atas kemenangan. Supaya kau merasakan Tuhan itu ada. Supaya kau hidup dengan berkat-berkat kerajaan. Anak raja, anak Bapa, hidup dengan penuh otoritas. Bukan saja kapasitas, tapi otoritas. Otoritas Tuhan yang mendatangkan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Otoritas Tuhan juga yang berhak mengambil segala yang dipercayakan kepadamu dalam sedetik kemudian. Jadi jangan sombong, jangan keraskan hati, jangan menganggap diri kita milik kita sendiri. Tuhan bisa mengambilnya. Seberapa banyak pun yang kau punya, jangan bangga, jangan taruh rasa amanmu dengan semua koneksi-koneksimu, dengan semua kehebatan-kehebatanmu. Tetaplah humble, tetaplah rendah hati, tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena Dialah satu-satunya nafas kehidupan bagimu. Dialah satu-satunya yang menjamin hidupmu sampai kepada kekekalan kelak. Tidak ada satupun yang bisa menjamin engkau, uangmu, bahkan Pak Presiden Jokowi sekalipun. Hanya Tuhan. Hanya Bapamu. Kasihilah Dia. Kasihilah Dia. Setiap hari kau menangis pun di hadapannya, Dia mengerti kau siapa. Dia tahu kau siapa. Tapi jika kau tidak pernah menangis di hadapan Tuhan karena kasihmu, bukan karena cengeng. Cengeng itu beda. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dan bertemu Tuhan, air matanya tidak bisa dibendung. Kenapa dia tidak bisa membendung air matanya? Karena dia ada dalam hadirat
luar biasanya Tuhan itu, sehingga dia tidak bisa lagi mengucap syukur. Di situ air matanya keluar, melebihi ucapan dan perkataannya. Orang yang demikian Tuhan suka. Tuhan suka. Mau kaki matamu, mau lutut-lututmu sampai hitam karena rajin bersujud. Apa? Engkaulah pemilik surga. Engkaulah pemilik surga. Kalau Bapak Ibu mau menjadi pemilik surga, nah sendiri nak ikut hitam, I kulat-kulat tau kau, I kulat-kulat tak siapin. Mengapa kita harus berdoa? Bukankah berdoa itu kita berbicara dengan Bapa? Kita membangun hubungan dengan Bapa pemilik surga, supaya kelak ketika kita datang di surga, dia kenal kita kenal dia Bapa kita. Tapi kalau Bapa tidak mengenal kita, tadi firman Tuhan berkata apa? Hanya engkau, aku tidak mengenal engkau. Kenali Bapamu lewat doa dan firman Tuhan. Kenali dia dengan baik dan benar. Jangan cuma baca ayat yang enak-enak saja. Jangan cuma baca berkat melulu, diabetes. Karena kebanyakan manis. Baca semua firman. Mulailah kalau memang gak bisa baca yang perjanjian lama, suka yang perjanjian. Mulai kau baca dari perjanjian baru, dari Matius sampai hadis. Mulai lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, nggak mengerti. WhatsApp ini nggak bayar, gratis. Tanya saya. Biasanya malam hari banyak yang selalu konseling ya. Ini artinya apa? Tanya saya. Pasti saya jawab. Nggak pernah ada yang nggak saya jawab. Semuanya saya jawab. Apa yang saya jawab, Pak? Banyak yang selalu tanya, saya jawab. Yang penting saya punya kerinduan, kita punya kerinduan. Setiap kita, rohani kita semakin didewasakan. Jangan cuma mau belajar AI, teknologi, hari-hari ngejar teknologi. Tapi firman Tuhan berkata apapun, tidak mau mendengarkan. Ya. Roma 12 ayat 1 berkata, mari kita sama-sama baca ya ayat ini ya. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tubuhmu yang hidup, tubuh yang sudah mati berguna, no lagi. Tamat sudah. Kalau sudah tubuhnya mati, tidak berguna. Tapi tubuh yang hidup itu harus mempersembahkan persembahan yang kudus untuk Tuhan pakai. Amin. Selagi hidup atau selagi mati? Hello? Anybody home? Ada orang? Ya, jelas firman Tuhan berkata, bawalah persembahanmu yang kudus dan berkenan. Bawalah tubuhmu. Itulah persembahanmu yang sejati. Ada orang bilang tunggu mati deh, anaknya akan doain masuk surga deh, pindah dari neraka ke surga. No way, tidak ada yang seperti itu. Orang sudah mati, yang dia bawa itu semua amal ibadah selama dia hidup. Ingat baik-baik. Jadi tidak ada seperti ajaran dari seberang, harus ada anak laki-laki yang mendoakan bapaknya kalau sudah mati. Benar? Anak laki-lakinya banyak-banyak doa, bapaknya pindah ke surga. Benar? Dari alam bawah pindah ke surga. Dari siksa kubur masuk ke surga. Siapa yang bisa memastikan orang yang mati itu ketika anaknya mendoakan bapak mamanya, mereka bisa pindah ke surga selain Tuhan? Tidak ada. Bersedekah, bangun rumah ibadah dan bawa nama mamamu, bapakmu, supaya apa? Supaya mereka dipindahkan ke surga. Tak ada. Tidak ada yang benar seperti itu. Demikian juga di dalam Tuhan. Sudah meninggal yang meninggal. Orang yang meninggal ya bawa hasil perbuatan hidupnya. Seperti yang tadi saya katakan, firman Tuhan berkata, takaran yang kau pakai untuk menakar kepada Tuhan
juga yang dipakai oleh Tuhan untuk menangkan kamu. Amin. Amin Bapak Ibu. Mulailah persembahkan hidupmu, bawa korbanmu yang terbaik. Jadilah anak-anak Tuhan yang hebat. Hebat di dalam Tuhan. Bukan hebat karena keangkuhan atau kesombongan. Hebat di dalam Tuhan. Berkapasitas di dalam Tuhan. Ketika saya ke Singapura kemarin, saya buka ponsel Yisun Cell Group, saya kasih nama. Dan bersyukur ada hamba Tuhan dari Night House yang mau membina mereka. Terkumpul itu ada belasan orang. Dari sebelum kenal Tuhan, ada yang dari Katolik, ada yang dari gereja Anglikan, ya, dan berbagai gereja. Kapasitas Tuhan harus kau miliki untuk modal kau berperang di akhir jalan. Senjata yang Tuhan berikan harus kau pakai untuk menembak musuh. Siapa musuhmu? Bukan darah dan daging, bukan saudara-saudara seimanmu yang ada di gereja ini, bukan anggota di rumahmu, bukan kakak adikmu, tetapi musuhmu adalah penghulu, penguasa, pemerintah, penjahat, tipu daya, iblis, setan, dan semua roh teritorial. Itu musuhmu. Semakin hari semakin jahat, dunia semakin jahat. Engkau tidak punya perlengkapan, binasalah akhirnya. Orang yang tidak punya perlengkapan seperti tentara yang kosong. Tidak ada baju jirah iman, perisai iman, ikat pinggang keadilan, baju jirah, dan juga sendal kerelaan. Tidak berkasutkan kerelaan. Maka ketika musuh menembak, meninggal. Metong. Karena tidak punya perlengkapan. Minggu cuma datang ibadah, ya, doa nggak pernah, baca firman nggak pernah, menyembah nggak pernah, bermazmur nggak pernah. Sorry ya, bermazmur ini penting ya. Bermazmur di surga juga bermazmur. Malaikat di surga juga bermazmur bagi Tuhan. Masa kita nggak mau bermazmur? Siapa kita? Coba tangan tetangga kanan kirinya. Siapa kita? Masa kita nggak mau bermazmur? Bermazmur itu adalah pujian tertinggi yang mengalir dari hati. Apa yang ada di hatimu untuk Tuhan, itu akan mengalir lewat kata-kata. Ku sembah Kau Bapa, Engkau mulia, ku kasihi Engkau selamanya. Ada lagunya? Tidak ada, tapi mengalir dari hati yang suka sayang kali sama Tuhan. Bukan cuma sama pacar. Lagunya aneh-aneh, bawa gitar, bawa bunga. Wah, untuk pacar bukan main. Untuk Tuhan. Jangan ketawa anak muda, pengalamannya. Tapi masih single. Kalau kita menyadari itu kekasih kita, kalau kita menyadari Bapamu adalah kekasihmu yang sangat luar biasa, yang sangat kau butuhkan dalam hidup ini, dan tidak ada yang lain lagi, matamu akan mulai terfokus kepada Tuhan. Matamu akan mulai terbuka untuk Tuhan pakai. Tidak ada lagi kata tidak bisa atau tidak mau. Di situ kau akan melangkah dengan otomatis. Ku persembahkan tubuhku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, dengan sukacita membawa hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Sebentar nanti kita akan mengambil perjamuan kudus. Lewat firman Tuhan hari ini, sadari bahwa Bapa pun berkorban, Yesus juga berkorban dengan pengorbanan yang sempurna untuk hidup kita. Demikian para rasul dan jemaat-jemaat mula-mula, mereka juga berkorban untuk pengiringan mereka akan Tuhan. Bapak Ibu, belajarlah membawa korban yang kudus, korban yang hidup bagi nama Tuhan. Karena ketika engkau membawa korban bagi Tuhan, engkau memperoleh kehidupan. Engkau memperoleh
sehingga saya undang untuk maju ke depan. Tetapi jika engkau membawa korbanmu hanya kepada berhala-berhala yang ada di hatimu, engkau akan memperoleh hanya sesuatu yang binasa. Ubahlah persembahan-persembahan, pengorbanan-pengorbanan yang engkau bawa selama ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk Bapa. Terlalu besar pengorbanannya bagi kita. Kita tidak dapat membalasnya. Namun maukah engkau membawa tubuhmu untuk Tuhan pakai, yang kudus, yang berkenan dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Kepada petugas kerjamu, saya berpuji. Bapak Ibu yang terkasih, relakan hati setiap kita untuk belajar komitmen dengan hati yang teguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajarlah disiplin untuk meninggalkan kemanusiaan lama kita, untuk meninggalkan kedagingan kita, untuk mau melakukan segala yang baik dan benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukan segala sesuatu pelayananmu dan kehidupan pertobatanmu dengan konsisten dan berkesinambungan. Jangan hanya setengah-setengah atau angan-angan kuku. Sebelum kau mengambil roti perjamuan dan anggur perjamuan, minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan, agar Tuhan menguduskan setiap hidup kita, agar Tuhan menyucikan tubuh jiwa roh kita, agar kita layak mengambil bagian dalam perjamuan, dan ampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Mari semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sejati dan damai sejahtera, kemenangan atas kemenanganmu terjadi bagi setiap umatmu yang mengambil bagian dalam rencana di dalam nama Yesus. Memberkati para pelayan-pelayan hamba Tuhan Pak Aheng dan juga Pak David, Tuhan suci dan kuduskan tangan-tangan yang membawa perjamuan ini di dalam nama Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap umatmu. Ampuni semua dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, bawa setiap hidup kami Tuhan, bawa setiap hidup kami selalu berkenan kepadamu, dan semakin hari Tuhan, kami semakin mengasihi Engkau. Engkaulah satu-satunya kekasih jiwa kami, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami percaya lewat perjamuan kudus ini, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan memperoleh jalan keluar dan pertolongan, yang memiliki kerinduan-kerinduan yang berkenan dan kudus kepadamu. Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang menjawab doa-doa umatmu di dalam nama Yesus. Lewat perjamuan ini ya Bapa, kapasitas urapan dan otoritasmu memenuhi setiap mulut, lidah, bibir, dan tubuh jiwa roh umatmu di tempat ini di dalam nama Yesus, sehingga setiap keterbatasan lepas keterbatasan disingkirkan dan digantikan dengan kesanggupan yang datang dari Engkau,
untuk menghasilkan buah-buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa bagi setiap orang-orang di luar sana. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang telah menebus hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di hadapan Tuhan, Bapak Ibu percaya bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini adalah tubuh Yesus. Jika Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu maukah engkau meneladani teladan Yesus? Maukah engkau meneladani teladan Yesus? Memberikan teladan, memikul salib, menderita demi orang-orang yang harus diselamatkan. Bapak Ibu bersedia menjadi pelaku amanat agung? Amin. Jika Bapak Ibu bersedia, mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Jika sudah angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darah Yesus melebihi di atas kepalamu, dengan hati yang penuh hormat kepada Tuhan, menghormati pengorbanannya, darahnya yang tercurah, yang telah menghapuskan dosa-dosa kita, yang telah melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, darahnya yang menyucikan kita, darahnya yang tercurah untuk menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu percaya ini adalah darah Yesus? Jika Bapak Ibu percaya oleh kuasa darah Yesus engkau dimenangkan, engkau mau membawa kemenangan ilahi kepada orang lain? Engkau mau membawa kuasa Tuhan melalui hidupmu kepada orang lain? Amin. Jika Bapak Ibu bersedia, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab darahku adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari kita minum semuanya dengan dalam nama Yesus. Haleluya.